Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan panjang menuju cahaya ilahi, ada doa-doa yang tidak hanya terucap oleh bibir, tetapi lahir dari kedalaman jiwa. Di video ini kita akan memasuki rahasia para nabi, doa agung yang mengguncang langit, membuka takdir, dan membimbing hamba kembali kepada Tuhan dengan langkah yang lebih lembut dan penuh makna. Jika engkau ingin berjalan lebih jauh dalam pencarian spiritual ini, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini agar lebih banyak hati merasakan getaran makrifat. Bab 1. Ketika langit membungkuk mendengarkan. Dalam keheningan yang tidak bisa disentuh oleh suara manusia, ada momen ketika langit seolah menundukkan diri untuk mendengar bisikan halus dari hati seorang hamba. Para guru makrifat mengatakan, doa paling dalam bukanlah yang dilantunkan dengan lantang, tetapi yang keluar dari ruang tersembunyi di antara retakan jiwa yang lelah. Di titik inilah manusia mulai menyadari bahwa dirinya hanyalah serpihan kecil di hadapan keagungan Tuhan. Dan dari kesadaran itulah muncul getaran lembut yang membuat alam ikut terdiam. Getaran itu bukan sekadar doa, melainkan seruan jiwa yang polos, jujur, dan sepenuhnya pasrah. Ketika beban dunia merobek-robek ketenangan hati, manusia biasanya mencari pegangan. Namun para nabi menunjukkan jalan yang berbeda. Mereka tidak mencari pegangan, tetapi menyerahkan diri kepada pemilik segala pegangan. Ada kekuatan yang tak dapat dijelaskan ketika seseorang berhenti berlari dari takdirnya dan mulai memeluknya dengan penuh kesadaran. Pada momen itu, doa berubah bentuk. Ia tidak lagi permintaan yang dipaksa, tetapi menjadi tarikan napas yang penuh kerelaan. Dan langit dalam keheningan yang tidak pernah diungkapkan, mengenali kualitas doa seperti itu. Setiap rintik lirih seorang hamba yang sudah tidak tahu harus berharap kepada siapa, sebenarnya adalah panggilan yang sangat dekat dengan rahmat Allah. Para nabi mengerti bahwa doa yang paling cepat menembus langit adalah doa yang menyadari kelemahan dirinya sendiri. Ketika seseorang berkata dalam hati, "Aku tak mampu lagi," maka saat itu pula cahaya pertolongan mulai turun tanpa disadari. Karena Tuhan tidak menunggu kata-kata indah, Dia menunggu kejujuran. Dan kejujuran yang lahir dari keterpurukan lebih berharga daripada 1000 kalimat fasih yang tidak memiliki ruh. Ada rahasia besar yang terpendam dalam kelembutan hati yang terluka. Luka yang membuat manusia kembali menunduk, kembali mencari arah, kembali mendekap asa yang mulai pudar. Para nabi tidak pernah menganggap luka sebagai musibah semata. Mereka melihatnya sebagai undangan menuju kedalaman. Sebab setiap luka membuka celah, dan melalui celah itu cahaya Tuhan bisa masuk. Di saat manusia merasa runtuh, justru disitulah doa agung menemukan jalannya. Doa yang keluar dari hati yang tidak lagi bertopeng, tidak lagi mengejar dunia, hanya mengejar ridhanya. Dan ketika doa itu akhirnya terangkat ke langit, ia dibawa oleh malaikat dengan lebih cepat daripada yang bisa dibayangkan manusia. Karena doa yang lahir dari hati yang menyerah bukanlah tanda kelemahan, itu tanda kembali. Kembali ke fitrah, kembali ke kebenaran, kembali ke keheningan tempat ruh pernah mengenal Tuhannya sebelum terlahir ke dunia. Inilah rahasia lembut namun dahsyat yang para nabi sembunyikan dengan penuh kebijaksanaan. Bahwa langit membungkuk untuk mendengar bukan suara manusia, melainkan suara hati yang pulang. Bab 2. Doa yang tidak diucapkan bibir. Ada saatnya manusia tidak lagi mampu mengungkapkan apapun dengan kata-kata, karena beban hatinya terlalu dalam untuk dijelaskan. Di ruang hening seperti itu, para pencari makrifat menyadari bahwa ada doa yang hidup tanpa perlu diucapkan. Doa ini bukan berasal dari lidah, tetapi dari gelombang halus yang merambat dari kedalaman jiwa menuju pintu langit. Para nabi memahami bahwa bahasa ruh jauh lebih jernih daripada bahasa manusia, dan disitulah mereka mengajarkan bahwa diam yang penuh kesadaran dapat lebih keras daripada 1000 kalimat yang dipaksa-paksa. Diam yang penuh kerinduan adalah doa yang paling murni. Ketika hati mulai merindukan Tuhan tanpa alasan, tanpa permintaan, tanpa keluhan, disitulah doa tanpa suara mulai bekerja. Ia bangkit dari getaran halus yang hampir tidak dirasakan oleh pemiliknya. Rindu seperti itu bukan rindu biasa.
Ia adalah panggilan primordial dari ruh yang mengenali sang sumber kehidupan. Dalam kerinduan itu, manusia tidak lagi memohon sesuatu untuk dunia, tetapi memohon agar hatinya kembali kepada keutuhan yang ia lupakan. Para nabi, dalam kesunyian mereka, merawat rindu ini sebagai kekuatan yang menuntun jalan menuju kedekatan ilahi. Doa tanpa kata adalah doa yang paling dekat dengan pintu rahasia langit. Ia tidak terhambat oleh kelalaian lidah, tidak dipenuhi oleh ego yang ingin terlihat saleh, dan tidak dipoles oleh kalimat-kalimat indah yang kadang kosong. Ia adalah doa yang jujur, doa yang tidak mungkin dibuat-buat. Ketika seseorang menangis tanpa suara, ketika dada terasa sesak tanpa tahu mengapa, ketika jiwa merintih dalam sunyi, maka sesungguhnya ia sedang berdoa lebih dalam daripada orang yang melantunkan ribuan kalimat yang tidak berasal dari ketulusan. Langit lebih peka kepada niat yang tersembunyi dibanding kata-kata yang terdengar. Dalam dunia ruhani, para nabi mengajarkan bahwa suara hati memiliki getaran yang dikenali oleh malaikat. Mereka sering menggambarkan doa tanpa kata sebagai cahaya kecil yang menyala dalam kegelapan. Cahaya yang hanya bisa dilihat oleh makhluk-makhluk langit. Cahaya itu muncul setiap kali manusia menyadari bahwa dirinya adalah hamba, bukan penguasa. Setiap kali ia menerima kenyataan hidup dengan keikhlasan, cahaya itu semakin terang. Dan di saat cahaya itu menyentuh batas langit, doa pun menjadi jawaban bahkan sebelum kalimat terucap. Pada akhirnya, doa yang tidak diucapkan bibir adalah bukti bahwa hubungan antara manusia dan Tuhannya tidak bergantung pada kemampuan berkata-kata. Tuhan lebih dekat kepada bisikan jiwa daripada kepada suara yang terdengar di telinga manusia. Inilah rahasia lembut yang para nabi tinggalkan agar setiap manusia tahu bahwa ia tidak perlu fasih untuk didengar, tidak perlu sempurna untuk dicintai, dan tidak perlu berkata apapun untuk didengarkan oleh Tuhan. Karena dalam sunyi yang jujur, doa telah sampai sebelum engkau sendiri menyadarinya. Bab 3. Nafas yang menjadi zikir para nabi. Dalam perjalanan para nabi, ada satu rahasia halus yang tidak banyak manusia pahami, bahwa setiap tarikan dan hembusan napas dapat menjadi zikir yang lebih dalam daripada untaian kata yang diulang-ulang. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa hidupnya berlangsung dalam ritme napas yang dipinjamkan Tuhan, maka setiap detik yang berlalu berubah menjadi pengingat lembut tentang kelemahan dan ketergantungannya kepada Sang Pemberi kehidupan. Para pencari ma'rifat memahami bahwa napas bukan sekadar gerakan biologis, melainkan sebuah jembatan ruhani yang menghubungkan manusia dengan sumber kehidupan yang menyelimuti alam semesta. Di antara langkah para nabi, saat mereka berjalan dalam kesunyian padang pasir, di tengah gelombang cobaan yang mengguncang, napas mereka tetap menjadi penopang ketenangan. Dalam keadaan di mana kata-kata tidak lagi mampu mengungkapkan kedalaman rasa, napas yang disertai kesadaran menjadi doa yang paling diam dan paling jujur. Ketika Nabi Musa menghadapi ketakutan yang tak tertuturkan, ketika Nabi Yunus berada dalam kegelapan, tempat ia tidak bisa berbicara kepada siapapun, mereka menemukan Tuhan melalui ritme napas yang tetap bergerak meski seluruh dunia seakan berhenti. Disitulah napas berubah menjadi zikir tanpa suara. Jika manusia mampu menyadari setiap hembusan napas sebagai tanda kasih Tuhan yang terus-menerus hadir, maka ia tidak akan mudah tersesat oleh kecemasan dunia. Napas yang disertai kesadaran membuat hati lebih lembut, pikiran lebih jernih, dan ruh lebih tenang. Para sufi mengatakan, siapa yang sadar akan napasnya, ia sadar akan Tuhannya. Karena dalam setiap hembusan, ada pelajaran bahwa kehidupan bergerak dalam siklus, datang, pergi, memberi, kembali. Dan dalam siklus itu, Tuhan mengajarkan manusia tentang pasrah, tentang berserah tanpa kehilangan kehormatan diri. Ada saatnya manusia lupa bahwa keberadaannya bergantung pada hal yang begitu sederhana, napas. Ketika ia sedih, napasnya berat. Ketika ia khawatir, napasnya pendek. Ketika ia marah, napasnya memburu. Dan ketika ia berusaha kembali kepada Tuhan, napasnya kembali melambat, kembali lembut, kembali menjadi zikir alamiah. Para nabi mengajarkan bahwa jiwa manusia tidak bisa dipaksa damai melalui pikiran semata.
Tetapi kedamaian bisa dimulai dengan mengambil satu napas dalam yang penuh kesadaran akan kasih-Nya. Dengan begitu, doa tidak lagi menjadi ritual. Ia menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, rahasia besar yang ditinggalkan para nabi adalah bahwa doa tidak selalu harus dicari dalam kata-kata yang panjang. Doa bisa ditemukan dalam sesuatu yang sudah ada sejak manusia pertama kali hidup, napasnya sendiri. Ketika napas membawa nama Tuhan, ketika kesadaran hadir pada setiap udara yang masuk dan keluar, maka manusia hidup dalam doa tanpa henti. Dan itulah bentuk zikir tertinggi, zikir yang mengalir sepanjang hidup, menghidupkan ruh, menenangkan hati, dan membawa manusia semakin dekat kepadanya tanpa ia sadari. Bab 4. Kekuatan doa di titik paling gelap. Dalam sejarah para nabi, selalu ada satu titik yang tidak pernah dilewati manusia, biasa tanpa runtuh. Titik ketika seluruh cahaya seakan padam, ketika dunia tidak lagi menyisakan celah untuk harapan, ketika semua jalan tertutup rapat seperti malam yang kehilangan bintang. Namun justru di titik inilah para nabi menemukan kekuatan doa yang paling dahsyat. Bukan doa yang lantang, bukan doa yang penuh kata, tetapi doa yang lahir dari kehancuran yang diterima dengan kerendahan hati. Doa seperti ini bukan hanya seruan, melainkan perjalanan ruh menuju tempat di mana pertolongan Tuhan turun tanpa batas. Ketika Nabi Ayub kehilangan segala hal yang dicintainya, anak, harta, tubuh yang sehat, ia tidak meminta agar semua itu dikembalikan. Ia hanya memohon agar hatinya tidak berpaling dari Tuhannya. Permohonan sederhana itu memiliki kedalaman yang tidak bisa dijangkau manusia yang terikat oleh dunia. Di titik paling gelap, Ayub tidak mencari cahaya dunia. Ia mencari cahaya keteguhan iman. Dan karena itu, langit pun membalasnya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan. Inilah bukti bahwa bukan kegelapan yang menentukan nilai doa, tetapi sikap hati yang berdoa di dalamnya. Ketika ruang hidup terasa menyempit, ketika manusia berdiri di hadapan masalah yang tidak mungkin dipecahkan oleh akal atau kekuatan, disitulah rahasia doa para nabi bekerja. Mereka tidak pernah mengajarkan bahwa doa akan menghilangkan cobaan seketika, tetapi doa akan mengubah cara seseorang menatap cobaan itu. Dalam kegelapan yang paling tebal, doa menjadi lentera kecil yang mengandung harapan dan keberanian. Lentera itu tidak serta-merta membelah malam, tetapi cukup untuk membuat satu langkah ke depan terlihat. Dan satu langkah itulah yang menjaga manusia agar tidak jatuh dalam keputusasaan. Para nabi mengajarkan bahwa kegelapan bukan pertanda bahwa Tuhan menjauh, tetapi tanda bahwa Tuhan ingin manusia belajar melihat dengan mata lain, mata batin. Ketika semua hal dunia yang selama ini menjadi sandaran dihancurkan satu persatu, Tuhan sedang mengajak manusia bersandar hanya kepadanya. Dan dalam kehancuran itu ada keindahan yang sering luput. Keindahan karena manusia akhirnya mampu merasakan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendiri. Justru dalam gelap itulah manusia mendengar panggilan Tuhan dengan paling jelas, karena hiruk-pikuk dunia telah padam. Pada akhirnya, kekuatan doa di titik paling gelap bukanlah tentang bagaimana Tuhan mengubah keadaan, tetapi bagaimana Tuhan mengubah hati. Ketika hati berubah, maka seluruh dunia berubah meski keadaan masih sama. Inilah rahasia lembut namun kuat yang para nabi wariskan. Bahwa semakin gelap malam ujianmu, semakin dekat cahaya Tuhan yang sedang disiapkan untukmu. Dan ketika doa lahir dari kegelapan yang diterima dengan pasrah, doa itu tidak hanya akan membuka jalan, tetapi juga akan membuka dirimu agar mampu melihat rahmat yang selama ini tersembunyi. Bab 5. Doa para nabi yang menggerakkan takdir. Dalam perjalanan panjang para nabi, ada momen-momen ketika doa mereka tidak hanya menjadi permohonan, tetapi menjadi gerakan halus yang menggoyang lembaran takdir. Doa mereka bukan sekadar suara yang naik ke langit, melainkan penyelarasan antara kehendak manusia yang tulus dan ketentuan Allah yang sempurna. Banyak manusia berdoa untuk mengubah keadaan, namun para nabi berdoa untuk menyesuaikan diri dengan hikmah yang telah Allah siapkan. Dan ketika doa itu selaras dengan cahaya ketentuannya, alam semesta pun ikut bergerak untuk membuka jalan yang sebelumnya tertutup rapat. Ketika Nabi Zakaria yang telah tua memohon keturunan,
Permohonannya bukan didorong oleh keinginan duniawi. Ia merasakan panggilan ruhani yang datang dari tempat yang lebih tinggi, seakan ada sesuatu dalam dirinya yang ingin disempurnakan oleh takdir ilahi. Doanya bukan sekadar permintaan untuk memiliki anak, tetapi keinginan tulus agar garis kenabian tetap terawat. Doa seperti ini tidak lahir dari ego, melainkan dari kehendak Allah yang berbisik lembut dalam hati seorang hamba pilihan. Dan ketika doa itu terucap dengan kejernihan niat, langit pun membalasnya dengan kelahiran Yahya. Sebuah mukjizat yang menjadi bukti kekuatan doa yang selaras. Kadang manusia berdoa dengan dorongan ketakutan atau rasa kekurangan, dan doa seperti ini sering terhalang oleh kegelisahan yang mengotorinya. Namun para nabi berdoa dari tempat yang lebih bersih, tempat di mana tidak ada lagi kepentingan diri, hanya kerinduan untuk melihat rencana Allah berjalan dengan indah. Mereka tidak memaksa takdir mengikuti keinginan mereka. Sebaliknya mereka membuka hati agar keinginan mereka melebur dalam ketentuan Allah. Dengan cara itu, doa mereka menjadi bagian dari skenario langit, bukan permintaan yang bertentangan dengan hikmah. Para pencari makrifat memahami bahwa ada doa yang bergerak bukan karena suara, tetapi karena kedalaman pasrah. Kedalaman inilah yang membuat doa para nabi mampu membuka pintu-pintu yang tidak bisa dibuka oleh logika manusia. Ketika seorang hamba menempatkan dirinya pada posisi tunduk yang paling dalam, ia tidak lagi meminta sesuatu yang bertentangan dengan kebijaksanaan Tuhan. Ia justru meminta agar dirinya diposisikan di jalan yang telah ditulis untuk kebaikannya. Meski jalan itu pahit atau tidak dipahami. Doa semacam ini tidak pernah gagal, karena ia bergerak searah dengan aliran takdir yang telah ditetapkan. Inilah rahasia halus yang diwariskan oleh para nabi. Doa yang paling kuat bukanlah doa yang paling panjang, paling keras, atau paling fasih. Doa yang paling kuat adalah doa yang pasrah, doa yang menyerahkan seluruh kehendak kepada Tuhan, doa yang selaras dengan hikmah langit. Dan ketika doa itu terangkat, ia tidak hanya mengubah keadaan, ia mengubah arah perjalanan hidup. Ia menggerakkan takdir tanpa perlu melawan apapun, karena ia mengikuti arus ketentuan Allah yang jauh lebih indah daripada apapun yang bisa diinginkan manusia. Bab 6. Mengapa doa para nabi selalu dijawab? Dalam diam yang hanya dipahami oleh hati yang lembut, para nabi menunjukkan bahwa rahasia terkabulnya doa bukan terletak pada banyaknya kata ataupun kerasnya suara, melainkan pada kejernihan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Doa mereka dijawab bukan karena mereka memohon lebih sering dari manusia biasa, tetapi karena hati mereka telah bersih dari keraguan dan keinginan yang bertentangan dengan hikmah Allah. Ketika hati seseorang jernih, doa yang ia panjatkan tidak lagi lahir dari dorongan hawa nafsu, melainkan dari kesadaran bahwa setiap permohonan harus berjalan seiring dengan kebijaksanaan langit. Inilah titik awal mengapa doa para nabi selalu mencapai tujuannya. Para nabi tidak meminta sesuatu yang akan merusak dirinya, meski mereka mampu memintanya. Mereka tidak memohon kekuatan ketika kekuatan itu bisa menjerumuskan ego. Mereka tidak memohon kemudahan yang akan membuat mereka lalai. Mereka hanya memohon apa yang mendekatkan mereka kepada Allah, bahkan bila itu berarti menerima ujian yang berat. Doa seperti ini memiliki getaran yang berbeda, getaran yang langsung dikenali oleh malaikat penjaga takdir. Ketika seorang hamba tidak lagi meminta dunia untuk mendukungnya, melainkan meminta hatinya untuk menerima ketentuan Allah, maka pintu jawaban terbuka tanpa penghalang. Doa para nabi juga selalu dijawab karena mereka memahami seni menunggu. Mereka tidak menunggu dengan gelisah seperti manusia kebanyakan, tidak menunggu sambil menghitung detik atau meragukan kasih sayang Allah. Mereka menunggu dengan yakin karena keyakinan mereka bukan berdasarkan apa yang mereka lihat, tetapi berdasarkan pengetahuan mendalam bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang berserah. Dalam penantian yang tenang itu, doa mereka tumbuh, matang, dan menurunkan keberkahan yang lebih luas daripada yang mereka bayangkan. Doa yang disertai keyakinan selalu lebih kuat daripada doa yang dibarengi kecemasan. Rahasia lain yang sering disembunyikan dari manusia adalah bahwa para nabi tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Mereka berdoa untuk umat, untuk generasi yang belum lahir, untuk manusia yang bahkan tidak pernah mereka temui. Doa yang tulus untuk orang lain
memiliki cahaya yang lebih lembut, namun lebih luas jangkauannya. Ketika seseorang berdoa tanpa kepentingan pribadi, doa itu terangkat dengan kecepatan yang berbeda karena ia mengandung kasih sayang, bukan ambisi. Dan kasih sayang adalah salah satu sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Karena itu, doa para nabi tidak tersandung ego, ia meluncur langsung menuju tempat pengabulan. Pada akhirnya, doa para nabi selalu dijawab karena mereka tidak meminta sesuatu yang menjauhkan mereka dari Tuhan. Mereka meminta agar hatinya tetap jernih, agar imannya terjaga, agar langkahnya tetap berada di jalur yang benar. Mereka tidak meminta agar dunia berubah sesuai keinginan mereka. Mereka meminta agar diri mereka lah yang dibentuk sesuai kehendak Allah. Dan ketika seorang hamba berdoa dengan cara seperti itu, doa yang memohon perubahan diri, bukan perubahan dunia, maka ia telah memasuki gerbang yang sama yang dimasuki para nabi. Gerbang tempat di mana doa tidak lagi hanya permintaan, tetapi menjadi perjumpaan. Bab 7, ketika langit membuka diri bagi doa yang tulus. Ada saat-saat tertentu dalam hidup seorang hamba ketika langit terasa lebih dekat, seakan-akan tirai yang biasanya membatasi pandangan batin tiba-tiba tersingkap dan memungkinkan hati untuk merasakan kehadiran ilahi dengan lebih nyata. Para ahli makrifat menyebut momen ini sebagai futuh, pembukaan. Dan pembukaan ini bukanlah hadiah yang muncul tanpa sebab. Ia muncul ketika doa menjadi begitu tulus, hingga tidak lagi membawa kepentingan selain kerinduan untuk kembali kepada Allah. Pada titik inilah doa memasuki wilayah yang berbeda, wilayah di mana suara hamba tidak lagi sekadar permohonan, tetapi menjadi bisikan jiwa yang dikenali langsung oleh Yang Maha Mengetahui. Di dalam perjalanan ruhani para nabi dan para wali, doa bukan lagi aktivitas lisan semata, tetapi keadaan batin. Mereka berdoa bahkan ketika bibir mereka diam. Mereka menangis bahkan tanpa air mata. Mereka merendah bahkan ketika mereka telah dipilih oleh Allah. Ketika seorang hamba mencapai keadaan ini, langit tidak lagi dipisahkan darinya oleh dinding tipis ego dan kelalaian. Sebaliknya, langit terbuka karena hati telah kembali kepada fitrahnya, bening, ringan, dan penuh rasa tunduk. Doa yang keluar dari hati seperti ini menjadi cahaya yang jatuh ke hadapan malaikat, disambut dan diangkat tanpa tertahan. Doa yang tulus bukan hanya tentang apa yang diminta, tetapi bagaimana seseorang meminta. Ketika seseorang memohon dengan hati yang remuk, bukan karena putus asa, tetapi karena ia sadar betapa kecil dirinya, maka permohonannya berubah menjadi bentuk tertinggi dari ketundukan. Inilah sebabnya mengapa doa yang lahir dari keikhlasan seringkali dijawab dengan cara yang tidak terduga, karena ia tidak meminta dengan keinginan, tetapi dengan kesadaran. Dan kesadaran adalah bahasa yang mudah dipahami oleh alam semesta. Para nabi memahami hal ini dengan mendalam, sehingga setiap doa mereka menjadi selaras dengan hikmah yang telah Allah tetapkan. Ketika langit membuka diri bagi doa, yang berubah bukanlah langit, melainkan hati si pemohon. Hati yang tadinya penuh beban, tiba-tiba terasa lapang, pikiran yang tadinya terikat pada hasil menjadi bebas, dan jiwa yang tadinya bergetar resah menjadi tenang. Inilah tanda bahwa doa telah diterima sebelum jawaban turun ke dunia. Para ulama menyebutnya sebagai ithmi'nan, ketentraman batin, yang merupakan isyarat dari Tuhan bahwa doa telah sampai kepadanya. Menerima ketenangan ini sebenarnya lebih berharga dari menerima apapun yang diminta, karena ketenangan adalah bukti bahwa Allah sedang memeluk hatimu lebih dekat dari biasanya. Pada akhirnya, langit tidak membuka diri karena doa itu indah, panjang, atau dipenuhi rangkaian kata yang puitis. Langit membuka diri karena hati yang berdoa telah menyerahkan dirinya sepenuhnya. Doa yang tulus adalah doa yang tidak lagi memikirkan hasil, melainkan hanya ingin berada dalam limpahan kasih Allah. Ketika seorang hamba sampai pada titik ini, maka ia telah memasuki dunia para nabi, dunia di mana doa bukan lagi sekadar permintaan, tetapi menjadi percakapan rahasia antara pecinta dan yang dicintai. Dan dalam percakapan seperti ini, mustahil bagi langit untuk tetap tertutup. Bab 8, doa yang menggetarkan aras. Ada doa-doa tertentu yang tidak hanya mengetuk pintu langit, tetapi mengguncang aras dengan getaran yang hanya dipahami oleh para penjaga rahasia ketuhanan. Bukan karena kata-katanya megah,
Bukan karena suaranya lantang, melainkan karena doa itu membawa kejujuran yang begitu murni hingga malaikat tidak mampu mengabaikannya. Doa seperti ini lahir dari hati yang retak oleh kesadaran, bukan oleh penderitaan. Hati yang lebih takut kehilangan hubungan dengan Allah daripada kehilangan seluruh isi dunia. Ketika hati berada pada keadaan ini, setiap getaran yang muncul darinya naik seperti cahaya, menembus segala penghalang yang tidak bisa ditembus oleh keinginan manusia biasa. Para nabi mengajarkan bahwa doa yang menggetarkan arasy adalah doa yang memadukan 3 kekuatan. Ketundukan yang sempurna, keyakinan yang tak tergoyahkan, dan keikhlasan yang tidak bisa dipalsukan. Ketundukan membawa doa itu merunduk rendah di hadapan Allah. Keyakinan memberi sayap agar doa itu terbang tinggi menuju penerimaan. Dan keikhlasan menjadikan doa itu jernih seperti embun yang jatuh dari surga. Tanpa salah satu dari 3 unsur ini, doa hanya menjadi suara. Namun ketika ketiganya bersatu, doa berubah menjadi energi ruhani yang dirasakan oleh seluruh penjaga langit sebagai panggilan dari seorang hamba yang benar-benar mengenal Tuhannya. Ada sebuah rahasia yang jarang disadari manusia. Doa yang menggetarkan arasy bukanlah doa yang memohon dunia, tetapi doa yang memohon agar hati tetap berada di jalan Allah. Ketika seseorang memohon agar iman tidak goyah, agar cinta kepada Allah tidak pudar, agar jiwa tetap bersih meski dunia mengujinya, maka doa itu naik dengan kekuatan yang berbeda. Ini adalah jenis doa yang tidak diselimuti kepentingan pribadi yang sempit. Doa yang tidak meminta harta, tidak meminta kedudukan, tidak meminta kemenangan, tetapi meminta sesuatu yang jauh lebih agung, hubungan yang tak terputus dengan Sang Pencipta. Inilah doa yang paling dicintai oleh arasy. Doa yang menggetarkan arasy adalah doa yang membuka pintu-pintu rahmat. Bukan karena permohonannya besar, tetapi karena hati yang memohonnya lebih besar dari cobaan yang menimpanya. Orang-orang yang mencapai tingkat doa ini tidak lagi memohon pengurangan ujian. Mereka memohon kekuatan untuk memahaminya. Mereka tidak memohon agar jalan menjadi mudah. Mereka memohon agar jiwa mereka diperluas untuk mampu menapakinya. Ketika seseorang berdoa seperti ini, arasy merasakan kehadiran hamba yang telah naik dari level permintaan menjadi level penyerahan. Doanya tidak hanya diterima, tetapi dihormati. Pada akhirnya, doa yang menggetarkan arasy adalah doa yang menggetarkan hati pemiliknya terlebih dahulu. Tidak ada doa yang sampai kepada Allah sebelum doa itu mengguncang kesadaran manusia dan mengubah cara ia memandang hidup. Ketika hati berubah, doa berubah. Ketika doa berubah, langit ikut berubah. Dan ketika langit berubah, arasy pun merasakan getaran cinta antara seorang hamba yang kembali kepada Tuhannya. Doa seperti ini tidak menunggu jawaban, karena keberangkatannya menuju langit saja sudah menjadi jawaban bahwa Allah sedang memperhatikannya. Bab 9. Ketika doa menjadi cahaya yang menuntun jalan. Ada momen dalam hidup seorang hamba ketika doa tidak lagi terasa seperti permintaan yang mengalir ke langit, tetapi berubah menjadi cahaya yang memancar dari dalam dirinya sendiri. Cahaya ini bukan sekadar metafora, ia adalah ketenangan yang tiba-tiba hadir di tengah gelombang ujian, adalah kejernihan yang muncul ketika segala pilihan tampak gelap, adalah kekuatan lembut yang membuat seseorang mampu berdiri ketika batinnya hampir runtuh. Cahaya inilah yang disebut oleh para arif sebagai Nur al-Bashirah, cahaya mata batin yang lahir dari doa-doa yang diucapkan dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Allah, bukan mencari jalan keluar. Dan ketika doa telah berubah menjadi cahaya, seseorang tidak lagi tersesat meski langkahnya berada di tengah malam terdalam kehidupan. Para nabi dan para wali tidak hanya berdoa untuk meminta, mereka berdoa untuk melihat. Melihat apa yang tidak tampak oleh mata, memahami apa yang tidak bisa dijelaskan oleh kata, dan merasakan apa yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Ketika mereka berdoa, mereka memandang dunia dengan sudut pandang langit, bukan dengan persepsi manusia yang terbatas. Inilah yang membuat mereka mampu mengambil keputusan dengan ketenangan luar biasa, meski dunia di sekeliling mereka sedang kacau. Cahaya doa menjadikan mereka tidak lagi bergantung pada penilaian manusia, tetapi bergantung pada petunjuk yang turun langsung dari keridaan Allah. Cahaya yang lahir dari doa bukan hanya menerangi langkah seseorang,
tetapi juga mengubah cara seseorang merasakan hidup. Ujian yang dulu terasa seperti beban tiba-tiba menjadi guru. Rasa sakit yang dulu dianggap musibah berubah menjadi gerbang pembuka kesadaran. Bahkan kekosongan yang dulu menakutkan berubah menjadi ruang hening tempat hati dapat mendengar bisikan ilahi dengan lebih jernih. Cahaya ini bekerja secara perlahan, menembus lapisan-lapisan hati yang selama ini tertutup oleh ambisi, ketakutan, dan kelekatan pada dunia. Inilah proses penyucian yang hanya dapat dilakukan oleh doa. Bukan doa yang terburu-buru, tetapi doa yang sabar dan penuh penyerahan. Namun cahaya doa tidak muncul untuk hati yang tidak mau jujur. Ia tidak muncul untuk hati yang berdoa sambil menggenggam kekhawatiran, sambil menyimpan syarat-syarat kepada Tuhan, atau sambil mempertanyakan takdir yang telah ditetapkan. Cahaya ini hadir bagi hati yang telah meleburkan keinginannya, bagi hati yang berani berkata, "Ya Allah, jika Engkau takdirkan apapun untukku, jadikanlah aku ridha." Ketika hati mencapai keadaan ini, doa berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa dipadamkan oleh ketakutan, tidak bisa digoyahkan oleh perubahan dunia, dan tidak bisa dihancurkan oleh kegagalan. Cahaya doa menjadi pondasi jiwa yang kokoh. Pada akhirnya ketika doa telah menjadi cahaya, seseorang tidak lagi memohon agar Allah menunjukkan jalan. Ia memohon agar Allah menjadikan dirinya cahaya hingga dimanapun ia melangkah. Petunjuk selalu menyertainya. Inilah rahasia besar yang dimiliki para nabi. Mereka bukan sekadar penerima wahyu, tetapi juga menjadi cahaya bagi umat manusia. Dan cahaya itu lahir dari doa-doa mereka yang tidak pernah putus. Doa yang tidak hanya memohon kebaikan dunia, tetapi memohon agar jiwanya tetap menjadi lentera yang Allah nyalakan. Doa yang demikian membuat seseorang bukan hanya menemukan jalan, tetapi menjadi jalan bagi orang lain. Bab 10. Doa yang mengubah takdir hamba. Ada rahasia yang hanya disampaikan kepada hati yang sudah cukup lembut untuk menerimanya. Bahwa ada doa yang tidak hanya mengetuk pintu langit, tidak hanya menggetarkan arasy, tetapi mampu mengubah takdir seorang hamba. Bukan karena hamba itu memaksa, bukan karena ia menuntut, tetapi karena ia berdoa dengan tingkat kepasrahan yang membuat malaikat bertanya-tanya, bagaimana manusia bisa memiliki ketundukan sedalam itu. Doa yang mengubah takdir bukanlah doa yang lahir dari keinginan keras, tetapi dari kesadaran bahwa takdir bukan tembok yang menghalangi jalan hamba, melainkan undangan agar ia mendekat kepada Tuhannya. Ketika seseorang memahami ini, doa yang ia panjatkan menjadi percikan cahaya yang menuliskan ulang jalan hidupnya dengan tinta rahmat. Dalam perjalanan ruhani para nabi, takdir tidak pernah dianggap sebagai hukuman atau batasan. Takdir adalah bahasa Allah yang berbicara melalui kejadian-kejadian yang mengelilingi hidup. Namun ada saatnya seorang hamba merendah sedemikian dalam, menangis sedemikian tulus, dan menyerah sedemikian total, sehingga Allah membuka halaman takdir yang lain, halaman yang tidak akan pernah ada jika tidak ada doa yang naik dengan penuh cinta. Doa seperti ini mengubah takdir bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kerendahan. Semakin rendah hati seorang hamba, semakin tinggi derajat doanya di hadapan Allah. Takdir berubah ketika doa tidak lagi meminta Allah mengubah keadaan, tetapi meminta agar hati mampu menerima apapun yang Allah tetapkan dengan penuh keyakinan. Ketika seseorang berdoa seperti ini, ia tidak sedang menyerah kepada keadaan, tetapi sedang menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan penyerahan seperti ini adalah salah satu hal yang paling dicintai oleh Tuhan. Dalam keadaan ini, takdir yang awalnya keras dapat menjadi lembut, jalan yang awalnya tertutup dapat terbuka, dan beban yang awalnya berat dapat berubah menjadi sayap yang membuat hamba terbang lebih tinggi. Allah tidak mengubah takdir untuk memudahkan hidup hamba, tetapi untuk memperindah hubungannya dengan hamba tersebut. Ada perbedaan besar antara doa yang meminta sesuatu dan doa yang mengundang sesuatu. Doa yang meminta ada pada lidah, tetapi doa yang mengundang lahir dari hati yang yakin bahwa segala yang Allah berikan, baik atau buruk di mata manusia, selalu mengandung rahasia kasih sayang. Doa seperti ini tidak hanya mengubah takdir, tetapi mengubah cara hamba memahami takdir. Dan ketika cara pandang berubah, seluruh dunia pun ikut berubah. Hal-hal yang dulu
tampak menyakitkan menjadi pintu kebangkitan, dan hal-hal yang dulu dianggap kekurangan menjadi sumber kekuatan batin. Para nabi memahami hal ini sehingga mereka berdoa bukan untuk menghindari takdir, tetapi untuk mengalaminya dengan cahaya kesadaran. Pada akhirnya, doa yang mengubah takdir adalah doa yang mengubah diri. Ketika seorang hamba berubah sikapnya, batinnya, ketegarannya, keikhlasannya, maka takdir pun bergerak mengikuti perubahan itu, seakan-akan hidup sedang merespons kualitas baru dalam dirinya. Doa seperti ini menjadikan manusia bukan hanya penerima takdir, tetapi peserta dalam percakapan suci antara kehendak hamba dan kehendak Tuhan. Inilah tingkat tertinggi dalam perjalanan makrifat. Ketika seseorang menyadari bahwa doa bukan hanya untuk dunia yang ia inginkan, tetapi untuk jiwa yang Allah inginkan. Dan ketika jiwa telah menjadi sebagaimana yang dikehendaki Allah, maka takdir bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan sahabat ruhani yang membawanya pulang menujunya. Setiap kata yang telah engkau dengar hanyalah undangan, bukan tujuan akhir. Rahasia terbesar doa bukanlah pada suara yang naik ke langit, tetapi pada hati yang kembali pulang kepada Allah. Semoga hikmah dari setiap bab menyentuh relung terdalam jiwamu, menguatkan langkahmu, dan menuntunmu menuju ketenangan yang pernah dirasakan para nabi. Jika engkau ingin perjalanan ini berlanjut, tetaplah bersama channel ini, karena masih banyak pintu makrifat yang menunggu untuk dibuka satu persatu.